Muslims. That's in a country where Islam remains the fastest growing religion. That's in a country where Islam remains the fastest growing religion. That's in a country where there is no hierarchy in the prison system no more. There's only one strength in the whole of the prison system in this country. It's one strength, and no one's going to master it. And that's the Islamic strength. It's the Muslim fraternity. Whether you like it or not, it's a fact. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is the servant and messenger of Allah. Alhamdulillah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mu'alaf berasal dari bahasa Arab yang berarti sosok yang dilembutkan hatinya. Orang tersebut mengalami gejolak batin saat memeluk agama sebelumnya, dan hatinya diluluhkan serta dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memeluk agama Islam. Menurut syariat, mu'alaf merujuk pada orang-orang yang hatinya sudah diikat dan dicondongkan kepada Islam. Dengan demikian, para mu'alaf membutuhkan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya untuk menyesuaikan diri. Orang yang paham Islam dengan baik atau tokoh agama sangat berperan penting dalam memberikan dukungan tersebut. Misalnya, dengan memberikan zakat, sesuai dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Syarat menjadi mu'alaf, untuk berpindah keyakinan dari agama lain ke agama Islam, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena, agama dan keyakinan merupakan sesuatu yang sangat besar. Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang mu'alaf yaitu 1. Membaca kalimat syahadat. Setelah memahami apa itu mu'alaf, dan merasa mendapatkan hidayah untuk melakukannya, seseorang harus mampu membaca 2 kalimat syahadat. Kalimat tersebut merupakan ikrar seorang manusia atas nama pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi, dengan orang tersebut membaca kalimat yang mengakui bahwasanya tidak ada yang wajib ia sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Muhammad SAW merupakan utusannya. Selain membaca, umat muslim juga wajib untuk mengaplikasikan bacaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melaksanakan sholat 5 waktu yang diakhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan berbagai hal sesuai dengan yang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk berpuasa Senin Kamis, mengerjakan sholat sunnah, hingga bersedekah kepada yang membutuhkan. Bahkan, dalam rukun Islam, membaca 2 kalimat syahadat ini termasuk dalam rukun Islam yang pertama. Selain menjadi diucapkan saat menjadi mu'alaf, kalimat syahadat juga merupakan kalimat yang dianjurkan untuk diucapkan sebelum meninggal, dengan harapan akan ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Wajib sudah dihitan bagi laki-laki. Dalam agama Islam, hitan untuk laki-laki adalah hal yang wajib. Artinya, laki-laki yang ingin memeluk agama ini juga harus melakukan hitan sebelum memutuskan untuk mu'alaf. Pada umumnya, masyarakat melakukan hitan pada anak sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Sementara itu, hitan juga memiliki banyak manfaat dari sisi medis atau kesehatan yaitu menjaga kebersihan alat vital, mencegah penularan penyakit menular, mengurangi risiko gangguan alat vital, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, mengurangi risiko kanker alat vital pria. 3. Melakukan mandi besar. Mandi besar dalam Islam merupakan cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari najis dan hadas. Seorang mu'alaf sebaiknya melakukan mandi besar setelah membaca syahadat. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad, telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah, dari Abu Bisir, dari Bashir bin Sabit, dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Bashir. Dia berkata, saya adalah orang yang paling tahu tentang waktu sholat ini.
yaitu sholat Isya yang terakhir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya tatkala rembulan tenggelam pada malam ketiga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 355. Akan tetapi, beberapa ulama juga mengungkapkan bahwa mandi besar bukanlah hal yang wajib bagi seorang mualaf. Mereka dapat melakukannya maupun tidak melakukannya. Namun, jika merasa ingin mensucikan diri, maka diperbolehkan untuk mandi besar dengan mengikuti cara-cara berikut. 1. Membaca niat mandi besar, mandi wajib, untuk mualaf. 2. Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. 3. Membersihkan tubuh yang dianggap kotor, atau secara keseluruhan. 4. Mencuci tangan dengan sabun. 5. Berwudu. 6. Membasuh kepala hingga ujung rambut, menyiram, sebanyak 3 kali. 7. Menyela rambut dengan tangan seperti menyisir. 8. Menyiram air ke seluruh tubuh, mulai dari bagian kanan kemudian ke kiri. 4. Bersedia menjalankan rukun Islam. Rukun Islam adalah pondasi atau landasan yang harus senantiasa untuk diamalkan oleh umat muslim semasa hidupnya. Rukun ini terbagi menjadi 5, di antaranya syahadat, mendirikan sholat, berpuasa, memberi zakat, dan menunaikan ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa syarat tertentu sehingga menjadikan rukun Islam menjadi wajib. Namun, dapat juga menjadi sunnah, atau tidak wajib, jika umat muslim tidak memenuhi persyaratannya. Misalnya, melaksanakan ibadah haji, hanya untuk orang-orang yang mampu saja. Jadi, jika umat Islam tidak mampu secara ekonomi, maka mereka tidak memiliki kewajiban untuk naik haji. Dengan demikian, orang yang telah memutuskan untuk menjadi mualaf, harus berkomitmen untuk menjalankan rukun Islam tersebut, dan memahami semua persyaratannya. Bagi umat muslim, mengenal apa itu mualaf, bukan lagi hal yang asing. Istilah tersebut merujuk pada orang-orang yang dulunya memeluk agama di luar Islam, kemudian memutuskan untuk mengubah keyakinannya dan memeluk Islam. Menjadi seorang mualaf, tentunya bukan lagi suatu hal yang baru bagi orang yang benar-benar ingin masuk Islam. Karena hidayah dari Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang pada siapa saja. Sehingga telah banyak orang yang menjadi mualaf karena meyakini akan kebenaran ajaran agama Islam. Namun, masih sedikit yang memahami istilah pengertian mualaf dengan baik. Bagi orang yang baru masuk Islam, dikatakan sebagai mualaf, baik bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya, bila sudah masuk dalam Islam untuk pertama kalinya yaitu sama-sama telah menjadi mualaf. Menjadi seorang mualaf, merupakan salah satu anugerah, yang wajib untuk disyukuri, karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Itulah beberapa syarat seseorang untuk menjadi mualaf. Semoga saudara-saudara kita di luar, yang belum mendapatkan hidayah, agar segera mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya Robbal Alamin. Karena kita semua tahu, hidayah bisa datang dari mana saja. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.